Jadi setelah saya observasi tentang praktek pembelajaran tadi, yang pertama tujuan pembelajaran sudah disampaikan dengan baik. Jadi apa-apa yang dipelajari pada hari ini sudah disampaikan dengan jelas ke siswa. Kemudian refleksi itu tujuannya kan reviewnya pembelajaran apa yang dipelajari pada hari itu sudah disampaikan dengan baik. Jadi rangkuman tentang pembelajaran hari ini, apa-apa yang perlu dibahas. Kemudian yang perlu diperbaiki adalah penggunaan IT atau PPT. Jadi sebaiknya itu pakai PPT. Kenapa? Yang pertama supaya waktunya efektif, jadi tidak terbuang dengan begitu lama. Kemudian keseragaman materi, jadi ini bisa digunakan tidak hanya ini tok ya, jadi bisa digunakan untuk tahun-tahun berikutnya gitu, supaya seragam sama apa yang disampaikan. Kemudian tampilannya itu juga menarik, jadi siswa juga langsung berfokus pada tampilan di layar gitu, jadi supaya menarik perhatian siswa juga, supaya tidak main sendiri lah, ngobrol sendiri gitu ya. Kemudian pengelolaan kelas itu juga harus sampai perhatikan. Dalam KBR tadi masih ada yang tidur lah, ada yang main sendiri. Nah itu sebaiknya difokuskan dulu, ditegur apa difokuskan itu supaya mereka sudah siap untuk menerima pembelajaran. Kemudian yang perlu mendapat perhatian juga adalah sumber belajarnya jangan satu macam. Jadi jangan hanya tadi buku teks saja gitu ya. Bisa sampean buat sendiri, bisa boleh pakai buku siswa ya untuk referensi. Ketika di buku teks tidak ada jawabannya di situ ya, jadi supaya tidak satu referensi bisa bermacam-macam. Kemudian nah ini tadi yang ketika maju di papan penggunaan medianya kurang besar, jadi nggak kelihatan dari belakang. Jadi gambar-gambarnya pun sebaiknya ukurannya supaya besar gitu, jadi pakai kertas manila atau gambar yang cukup besar ukurannya supaya bisa terlihat dari belakang semuanya. Ya, salah satu bentuk media pembelajaran itu sekarang kan ada penggunaan PPT ya, PowerPoint. Nah ini tujuannya satu supaya waktunya efektif, ya maksudnya tidak terbuang dengan cuma gitu. Yang kedua, keseragaman materi seperti yang saya sampaikan, keseragaman materi itu bisa digunakan di tahun-tahun berikutnya. Memang membuatnya cuma satu kali kok, ya satu kali misalnya buat nanti malam atau nanti malam, ini bisa dipakai tahun depan gitu, supaya jadi bikinnya cuma sekali digunakan beberapa kali. Nah, yang ketiga itu tampilannya harus menarik. Tampilan menarik itu ini mungkin karena sebelumnya sendiri ya, jadi ada beberapa hal. Yang pertama harus disesuaikan dengan materi aja. Nah, sampai boleh pakai media kayak misalnya gambar biasa, atau kalau misalnya masih anak-anak ya boleh pakai animasi atau kartun supaya lucu atau bisa memancing rasa penasarannya siswa gitu. Nah, nanti materi ajarnya juga gitu. Materi ajarnya misalkan gotong royong. Nah, mencari gambar-gambar atau bahan-bahan media supaya menarik. Nah, tadi saya jelaskan boleh animasi boleh kayak video bergerak, tapi tetap temanya harus gotong royong. Jadi supaya nggak coba belajarnya kartun biasanya yang lebih menarik perhatian siswa, langsung mesti menimbulkan pertanyaan nanti. Di sini mungkin anak tampilannya, ibu gambar gitu apa maksudnya? Jadi di benaknya sudah banyak akan ada banyak pertanyaan. Nah ini tandanya PPT-nya guru sudah menarik, sudah menimbulkan banyak pertanyaan di benaknya siswa. Gitu. Jadi sampai nanti perancang yang pertama materi ajarnya apa, kemudian perancangan medianya, boleh gambar, boleh video, tapi harus disesuaikan dengan materi ajarnya supaya tampilannya menarik dan berkesan di benak siswa.